Hai Shalom, kembali saya Andre di acara The Wednesday Message Pesan di hari Rabu. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Minggu ini saya ingin membawa tema dengan judul Don't judge, don't look down. Jangan menghakimi, jangan juga menghina atau menganggap remeh. Kita akan baca ayatnya di dalam Roma pasal yang ke-14, ayat yang kedua dan 3. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Nah, ayat ini berbicara bagaimana orang yang makan sayur saja, jangan menghakimi orang yang bisa makan semua. Sedangkan orang yang makan semua, jangan menganggap remeh atau menghina orang yang hanya makan sayur saja. Saudara, di dalam kita sebagai orang Kristen yang mempunyai gereja lokal, tentu gereja lokal kita mempunyai doktrin tersendiri. Demikian juga gereja-gereja lain bahkan di seluruh dunia menganut doktrin-doktrin yang mungkin berbeda satu dengan yang lain. Nah, seringkali doktrin inilah yang menjadi penghambat bagaimana gereja Tuhan bisa unity atau bisa bersinergi. Kita ambil contoh, saudara. Gereja di mana saya beribadah tidak memperbolehkan kita untuk makan darah, sedangkan gereja lain memperbolehkan untuk makan darah. Nah, bagaimana dengan masalah ini? Siapakah yang benar, siapa yang salah? Sebetulnya firman Tuhan di sini, saudara, kalau firman Tuhan tadi kita baca sangat jelas dikatakan, biarlah kita jangan menghakimi mereka yang makan darah, sedangkan yang makan darah jangan menghina atau menganggap remeh kita yang tidak makan darah. Nah, saudara, pentingnya kita mengerti untuk kita menjaga untuk tidak menghakimi. Ketika kita melihat gereja tertentu mempunyai doktrin yang berbeda dengan doktrin kita, kadang-kadang bahkan doktrinnya agak sedikit kita bilang ekstrim, saudara. Mungkin dalam hal perjamuan kudus, mungkin dalam beribadah, mungkin dalam berpakaian dan segala macam. Nah, seringkali ini menjadi suatu perdebatan dan kita akhirnya menjadi menghabiskan waktu, membuang-buang waktu yang tidak guna untuk memperdebatkan sesuatu yang tidak esensial. Biarlah kita belajar dari firman Tuhan ini jelas, saudara. Judul perikop ini dikatakan the danger of criticism, artinya bahaya daripada kritik, saudara. Nah, saudara, Paulus mengajarkan kita jangan menghakimi dan juga jangan menghina atau menganggap remeh, saudara. Kenapa, saudara? Kalau kita lanjut di ayat 4 dikatakan, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah dia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Nah, saudara, firman Tuhan mengajarkan kita untuk jangan menghakimi. Saudara, saya mengalami suatu mimpi yang luar biasa, saudara. Kenapa? Karena di mimpi itu saya melihat saya berada di suatu gereja yang betul-betul berbeda dengan gereja lokal saya. Cara beribadah dan memang doktrinnya, saudara. Dan saya lihat bagaimana di situ ada seseorang yang mengejek, menghina, dan bahkan kayak seolah-olah mengejek, saudara, dengan berpura-pura ikut ibadah. Dan di situ di mimpi itu bagaimana saya berdiri dan menegur orang itu dan berkata biarlah orang itu melakukan cara ibadahnya. Memang itu mungkin Tuhan memanggil mereka untuk beribadah dengan cara tertentu. Kenapa kita harus begitu? Dan saya begitu passionate-nya, saudara, menegur orang itu sampai saya menangis, saudara. Dan ketika saya bangun dan pas, saudara, besoknya ketika saya membaca perenungan firman Tuhan berbicara tentang ayat ini, saudara. Bahkan kalau kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-6 dikatakan ada yang berpegang suatu hari tertentu lebih penting daripada hari yang lain. Nah, saudara, tapi ada yang tidak, saudara. Mungkin ada yang berkata, oh, hari Minggu tidak boleh membuka usaha. Ada yang bilang boleh membuka usaha. Nah, siapa yang berkatakan boleh atau tidak, saudara? Maka itu, Pak, ayat ini sangat jelas dan kita perlu kembali ke firman Tuhan, saudara. Biarlah kita jangan menghakimi atau jangan menghina atau menganggap remeh suatu orang-orang yang mungkin berbeda daripada kita. Nah, saudara, kalau kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat yang ke-7, perhatikan ini baik-baik, luar biasa, dikatakan begini. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tiada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Dan selanjutnya dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, kedua ayat ini berbicara bagaimana kita bukan lagi hidup untuk diri kita. Bahkan dikatakan kita hidup untuk Tuhan, mati pun untuk Tuhan. Kita bukan hidup dan mati untuk diri kita sendiri. Nah, kenapa Paulus mengajarkan ini, saudara? Karena selanjutnya dikatakan bahwa kita jangan menghakimi saudara kita. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan janganlah kamu menghakimi saudaramu. Kenapa?
Inilah saudara menjadi kunci kenapa kita jangan menghakimi atau menghina atau menganggap remeh orang-orang yang mungkin berbeda, baik secara doktrin, baik secara gereja, saudara, karena dikatakan demikian. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Nah saudara, ayat ini berbicara jelas bahwa kenapa kita jangan menghakimi orang lain atau menghina atau menganggap remeh. Kenapa? Karena kita semua saudara akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Nah sekarang masalah yang kita perdebatkan, apakah gereja boleh melakukan ini itu, apakah ini itu, saudara, itu menjadi suatu perdebatan yang tidak akan selesai, saudara. Sampai Yesus datang pun akan selalu terus ada perdebatan. Bolehkah memberi perpuluhan, bolehkah wajibkah memberi buah sulung dan segala macam, saudara. Biarlah itu nanti ketika kita menghadap Tuhan, kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus, dan disitulah kita akan memberikan pertanggungjawaban kita. Jadi untuk di dunia ini, janganlah sampai karena doktrin menghalangi kita untuk bekerja sama, bersinergi, ataupun melayani Tuhan bersama-sama. Ingat saudara, tuaian sudah menguning, dan saatnya pekerja Tuhan untuk keluar menuai jiwa sebanyak-banyaknya bagi Tuhan. Nah kalau kita lanjutkan di ayat yang ke-17, saudara, dikatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan masalah makanan atau minuman, melainkan itu adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Maka dari itu saudara, Paulus dikatakan jangan sampai kita meributkan hal-hal yang seperti itu, melainkan biarlah kita melakukan segala sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera. Dan yang terlebih di sini adalah jangan kita menjadi batu sandungan, melainkan sebaliknya kedatangan kita menjadi berkat, membawa damai sejahtera, sukacita. Saudara, maka dari itu kalau kita masuk ke bagian akhir daripada perikop ini di dalam pasal ke-14 ini, ayat yang terakhir, ayat sebetulnya ayat kunci dari semua ayat-ayat ini, saudara, dikatakan apa? Di dalam ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah di ayat terakhir ini Paulus memberikan satu kata kunci, yaitu apa saudara? Iman. Dikatakan bahwa segala sesuatu yang tidak didasarkan dari iman itu adalah dosa. Maka itu saudara, makanya kita jangan menghakimi orang-orang tertentu yang mungkin mempunyai kepercayaan atau doktrin-doktrin tertentu, karena mereka melakukannya dengan iman mereka, percaya bahwa doktrin itu benar, sebagaimana kita percaya kepada gereja lokal kita, doktrin kita bahwa ini adalah suatu kebenaran. Kenapa saudara? Karena kita pun nanti suatu saat akan menghadap tahta kasih karunia Allah. Jadi biarlah mereka melakukan sebagaimana kita melakukan yang biasa kita lakukan dengan gereja lokal kita. Saudara, semoga Wednesday Message ini bisa memberikan suatu pencerahan kepada kita semua untuk kita percaya dan tidak saling menghakimi ataupun menghina, tapi kita melakukan sesuatu yang justru membangun, membawa unity dan sinergi bagi gereja Tuhan. Semoga Wednesday Message ini menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa di Wednesday selanjutnya. God bless you.